Alhamdulillah. Nyamuk, tolong li, larangan ini buat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK di channel Wifipedia. Di video kali ini kita akan membahas mikrotik lagi. Setelah kemarin kita membahas tentang mikrotik router board, kali ini kita membahas mikrotik yang antenanya atau access point-nya. Dan ini adalah seri access point outdoor dari mikrotik yang harganya cukup terjangkau dan performanya paling lumayan daripada yang lain. Ini mikrotik access point outdoor termurah di level mid end. Ini adalah LDF series dari mikrotik. Karena dia series, jadi ada banyak ya sedulur semuanya. Jenengan semuanya kalau membeli LDF jangan sampai salah beli, karena ada banyak sekali jenis LDF. Ada yang 2ND, ada yang 5AC, ada yang di atas itu juga ada kayaknya untuk spesifikasi dan yang lain-lainnya. Dan yang saya pegang ini adalah LDF series untuk tipe LDF 5AC. Jadi ini adalah LDF yang untuk frekuensi 5 GHz, termasuk kategori router outdoor dari mikrotik yang mid end ya lur ya. Kita akan buka dulu mikrotik LDF ini bentuknya seperti apa. Karena bungkusnya kecil, jadi bentuknya nanti mungkin akan sangat kecil. Kita coba buka ya. Untuk di dalam paket pembeliannya, ini ada bracket untuk menempelkan LDF-nya. Terus kemudian ada buku petunjuk. Dan ini tidak efektif sekali karena mikrotik nyetingnya susah, jadi buku petunjuknya percuma saja. Terus kemudian ini ada LDF-nya. LDF-nya seperti ini bentuknya, jadi kotak kecil sekali. Terus kemudian kita mendapatkan PoE splitter. Ini PoE splitter yang sudah gigabit ya lur ya. Jadi karena LDF ini 5AC atau frekuensinya 5 GHz dan port ethernya sudah gigabit, maka kita dikasih mikrotik PoE yang gigabit juga. Kemudian kita juga dapat adaptornya, jadi paketnya cukup lengkap. Untuk adaptornya ini 24 volt harusnya rata-rata router outdoor dari mikrotik ya, bener 24 volt 0,30 ampere. Dan seperti ini bentuknya mikrotik LDF teman-teman. Jadi sebelum kita bahas dulu, saya akan coba jelaskan. Jadi LDF ini sebenarnya ada banyak sekali cara untuk menginstalasi LDF ini. Di antaranya kita langsung direct seperti ini. Jadi akses pointnya benar-benar kecil sekali ini routernya. Jadi hampir apa ini 1 kilaan saya saja ini tidak ada. Jadi direct ke depan, kita bisa menggunakan direct ke depan dan kita bisa menggunakan parabola. Jadi rata-rata orang biasanya akan menggunakan cara memantulkannya. Jadi dia dipantulkan seperti ini, ada disk, terus dia akan memantul lagi. Jadi seperti itu. Selain seperti itu, kita juga bisa direct. Untuk kekuatannya juga berbeda-beda, teman-teman. Jadi kalau rata-rata kita menggunakan direct seperti ini langsung, kita tembakkan atau kita tangkap, ini biasanya dia hanya di sekitar 1 atau 2 km saja. Kalau sudah di atas itu dia biasanya tidak akan mau. Tapi kalau kita bisa pantulkan menggunakan disk dan itu bisa sampai 4-5 km jarak yang bisa ditempuh oleh LDF 5AC ini. Oke lur, jadi sebelum kita membeli mikrotik, biasanya saya akan mencari spesifikasinya dulu dan kita coba cari untuk LDF 5AC mikrotik. Kita enter. Nah, di sini ada situs resmi dari mikrotik, kita bisa melihat informasi dari LDF 5AC ini. Nah, seperti ini. Ini untuk spesifikasinya dia menggunakan prosesor ARM 32 bit. Jadi ini prosesor yang sangat-sangat bagus untuk sebuah router atau access point. Kemudian dia CPU nominal frekuensinya, dia kecepatannya sangat luar biasa sekali, 716 MHz. Itu cukup cepat untuk sebuah router. Terus kemudian dia router lisensi dari mikrotiknya diberikan router lisensi level 3. Kita bisa lihat di sini. Dia max powernya 8 watt dan juga kita bisa melihat di sini untuk rate data WiFi-nya 867 megabit per second. Jadi dia sudah Wi-Fi AC. Jadi Wi-Fi 5 rate datanya sampai dengan 867 Mbps bandwidth yang bisa dibawa. Sekarang kita coba lihat galeri di sini informasinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa LDF ini kita bisa pasangkan langsung direct seperti ini, atau kita bisa pakai mounting lalu kita menyediakan disk seperti ini ya. Jadi kita bisa memantulkannya. Kita coba lihat di support and download. Kita coba buka brosur. Nah, di sini di brosurnya ada informasi tentang LDF. Jadi ini 40 mm diameternya. LDF can easy be placed inside it. Jadi di sini ada informasi bahwa dia memiliki frekuensi
5 GHz dan juga gigabit port Ethernet. Terus kemudian idealnya dia dipasang di disk seperti ini. Dengan lebar disk, dengan lebar parabola itu sepanjang 100 cm untuk diameternya. Nanti kapan-kapan insya Allah kita akan coba praktekkan kalau ada budgetnya ya lur ya. Dan ketika dia dipantulkan LDF-nya ke disk dengan lebar atau diameter 100 cm, itu kita bisa mendapatkan gain sampai dengan 33 dBi. Sedangkan kalau kita langsung direct seperti ini, kita hanya memperoleh gain sebesar 9 dBi saja. Jadi berbeda sekali ya karakteristik LDF ketika langsung direct seperti ini dan juga dipantulkan menggunakan disk. Oke, jadi seperti itu saja kira-kira informasi yang kita bisa dapat dari LDF ya lur ya. Di sini juga ada spesifikasi yang lebih detail. Nanti dengan semuanya bisa melihat atau mengunjungi situs dari Mikrotik-nya langsung. Nah, sekarang kita akan coba instalasi LDF-nya untuk menembak WiFi. Di sini saja kita coba bandwidth yang bisa ditampung untuk LDF ini realnya itu kira-kira seberapa. Langsung saja kita akan coba instalasi si LDF-nya. Gas kan? Oke, untuk menghidupkan dan menginstalasi LDF-nya, ini saya demonstrasikan saja. Mungkin ketika kita di lapangan akan sangat berbeda, tidak semudah ini. Tapi cara instalasinya kurang lebih seperti ini. Jadi kita buka bagian belakangnya ini, ada semacam dratnya atau bautnya. Kita buka. Nah, seperti ini. Di dalamnya ada port Ethernet. Ini ada port Ethernet gigabit dari Mikrotik. Di bawahnya port Ethernet ada tombol resetnya ya. Nah, kita butuh kabelan, tapi sebelumnya teman-teman kita harus copot dulu bagian sini supaya kita bisa memasukkan kabelannya. Dan di sini ada pengaman anti airnya, jadi kita harus lepas dulu pengaman anti airnya. Jadi seperti ini, kita copot, lalu kita masukkan port RJ45-nya seperti ini ke kabelannya, kita masukkan. Nah, ini harusnya ketika diinstalasi deodor kita ngerimpingnya belakangan ya lur ya. Tapi karena di sini untuk mempercepat saja, jadi saya akan menginstalasinya seperti ini kurang lebihnya. Kemudian kita kencangkan untuk dratnya. Nanti dia akan otomatis langsung mengunci di sini. Kemudian kita tancapkan port RJ45-nya ke bagian LDF-nya. Kemudian kita tutup lagi. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita mau menginstalasi langsung direct, kita disediakan mounting seperti ini. Ini untuk instalasi kita langsung direct bisa. Kita tinggal tancapkan atau pasangkan di tiang. Tapi kalau untuk menggunakan disk, biasanya kita akan membeli satu paket dengan disk untuk mounting yang dipantulkan seperti ini. Nanti kapan-kapan kita akan coba bahas itu. Kemudian ujung kabelan yang satunya, sini kita masukkan ke dalam port PoE splitter gigabit dari Mikrotik. Kita memasukkan seperti ini. Dan ketika sudah, kita tinggal tancapkan seperti ini ya untuk di sininya. Dan kemudian untuk ini kita tinggal tancapkan ke PC kita. Oke, setelah kita tancapkan maka PoE splitternya dia akan menyala seperti ini. Dan kemudian Mikrotik LDF-nya juga akan menyala. Di bagian powernya ada LED indikator warna biru, dia menyala. Dan kemudian kita bisa tancapkan untuk yang bagian LAN dari PoE-nya ke dalam laptop kita. Karena si Mikrotik LDF ini kita harus setting melalui komputer dulu. Oke, ketika sudah ditancapkan seperti ini, ketika sudah terbaca USB-nya atau LAN-nya masuk ke dalam sini, ini dia akan mengeluarkan IP address 88 titik sekian ya. Jadi kita langsung saja close, kemudian kita buka aplikasi Winbox. Paling gampang kita bisa menyeting menggunakan Winbox. Sebenarnya bisa langsung dari web UI-nya dengan mengakses IP 192.168.88.1. Tetapi di sini paling gampang adalah menggunakan aplikasi Winbox. Dan ketika kita membuka aplikasi Winbox seperti ini, di bawah sini terbaca Mikrotik Long Term RB LDF G5AC. Kemudian kita klik saja dan untuk loginnya, passwordnya login username-nya adalah admin, passwordnya kosong ya. Kita tinggal connect saja langsung seperti ini. Dan akan muncul seperti ini. Kalau di MacBook di sini nggak terlalu terlihat ya, tapi di sini teman-teman bisa oke atau bisa remove configuration. Kalau misalkan kita remove configuration, kita harus menyetingnya dari awal. Di sini kita coba oke saja. Oke, setelah menyala, setelah masuk ke Winbox, kita tinggal buka di tab wireless lur. Ini masih menggunakan settingan bawaan pabrik dari Mikrotik. Kemudian setelah itu ada interface di bagian Wi-Fi wireless interface. Wi-Fi interface-nya ada WLAN. Kita bisa klik di sini. Kemudian kita scan dulu. Coba lihat.
Kita tinggal klik start. Di sini dia akan men-scan WLAN 1. Oke, di sini aja terbaca WiFi dengan SSID bernama Ungu Studio 5G. Ini berada di frekuensi 5 GHz yang bisa ditangkap oleh si LDF5AC ini. Kemudian kita stop dulu karena ini sudah terbaca dan ini dia memiliki password. Jadi kita harus memasukkan passwordnya dulu. Oke, jadi kalau di Mikrotik untuk memasukkan passwordnya kita bisa tambahkan dulu di tab security profile. Kemudian kita bisa tambahkan di sini. Misalkan kita mau namai apa? Di sini password ungu gitu ya. Password ungu. Seperti ini. Untuk modenya bisa dihidupkan, bisa pakai dynamic keys. Kemudian untuk autentifikasinya atau keamanannya biasanya WPA 2 PSK sih rata-rata. Terus kemudian di sini tinggal dikasih WPA PSK. Nah, WPA PSK dan WPA 2 PSK yang di checklist. Kemudian WPA preselection key-nya ini kita bisa isi password dari WiFi-nya yang akan kita tembak. Seperti ini lor. Kemudian kita tinggal apply dan oke saja. Nah, di sini sudah ada password ungu dengan WPA 2 PSK. Kemudian kita kembali ke tab WiFi interface, kemudian kita klik di bagian WLAN. Kemudian kita bisa di scan. Oke, seperti ini. Dan ini tadi sudah tertangkap ya untuk WiFi dari Ungu Studionya. Dan kita connect. Setelah kita connect, kita setting dulu di bagian tab wireless. Kita bisa pakai mode station bridge. Kemudian di sini frekuensinya biarkan saja tidak apa-apa, mau di setting juga tidak apa-apa. Kemudian untuk security profile-nya yang paling penting karena WiFi-nya ada passwordnya. Kalau default dia tidak bisa tersambung karena WiFi-nya ada passwordnya. Passwordnya sudah kita buat tadi yaitu password ungu seperti ini. Kemudian kita bisa apply dan oke. Oke, di sini sudah tertangkap WiFi-nya dan setelah tertangkap teman-teman kita tinggal lihat di bagian status. Jadi ini tinggal diperbesar saja di bagian sini. Nah, ini kan tampilannya tadi kecil seperti ini. Kita tinggal zoom saja. Nah, di bagian ini, kemudian kita lihat di tab status. Nah, di sini akan ada informasi yang bisa kita lihat. Ini distance-nya 1 km dan juga ada penangkapan sinyalnya terbaca berapa. Nanti ini kita akan bahas bagaimana cara menyetingnya dan juga bagaimana kita memahami angka-angka yang muncul di sini. Tapi itu di video yang berikutnya saja karena di sini kita hanya mereview dan melihat bagaimana Mikrotik LDF ini bekerja. Dan kita tinggal klik apply dan oke. Setelah itu kita bisa pergi ke Google Chrome lagi. Kemudian kita buka speed test untuk melihat berapa kecepatan internet yang bisa didapat oleh si LDF5AC ini. Dari Ookla kita coba speed test, kita dapat bandwidth internet berapa. Untuk ini kita dapat dari Telkom ya. Ini dapat dari Telkom. Kita dapat bandwidth internet berapa. Oke, di sini kita mendapatkan bandwidth internet sekitar 61 Mbps, 62 Mbps. 60 Mbps bisa lebih besar lagi sih sebenarnya. Untuk LDF ini tinggal kita sumber WiFi-nya berapa dan bagaimana cara kita menyetingnya. Dan di sini ada 9 Mbps, 30 Mbps untuk kecepatan unggahnya. Karena memang sumber internet di sini banyak sekali yang menggunakan, jadi trafficnya agak naik turun. Dan seperti ini kecepatan internetnya. Kita mendapatkan kecepatan unduh atau download 59 Mbps dan kecepatan unggah 32 Mbps. Next kita akan coba si LDF ini dengan kecepatan internet yang lebih besar lagi dan kita akan coba di outdoor bagaimana kita menembakkan, mempointingkan, menginstalasi si LDF ini untuk keperluan menembak WiFi jarak jauh. Itu saja sepertinya review dari LDF ini dan kesimpulannya LDF ini adalah salah satu access point outdoor yang bisa jadi pilihan jenengan semua kalau misalkan mencari access point outdoor yang memiliki spesifikasi lumayan di bawah harga 100 Mbps dan juga nyetingnya gak ribet tapi spesifikasinya oke. Ini LDF5AC sih. Ini khusus di frekuensi 5 GHz saja. LDF ini kekurangannya yang pertama adalah kalau kita mau butuh kemampuan maksimal LDF ini kita harus menambahkan lagi yang namanya disk. Jadi kita harus membeli part lagi, tidak langsung ketika dalam pembeliannya. Dan ada bagian yang mungkin dianggap kecil tapi yang tidak saya suka adalah ketika kita menginstalasi LDF ini kita harus mengkrimping, memasukkan ini dulu baru mengkrimping. Jadi ini tidak fleksibel sekali menurut saya kalau misalkan kita LAN-nya kepanjangan atau LAN-nya kependekan. Jadi ini hal yang sangat sepele tapi itu yang menurut saya itu kekurangan karena ini tidak fleksibel. Kalau ini tidak dipasang, ini dia tidak
bisa menjadi akses point outdoor karena ini air bisa masuk melalui lubang ini ya lur ya. Itu saja review singkat saya di Wifipedia. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Nana MRK. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Ini Wifipedia.